Seiring dengan ekonomi kapitalisme yang menekankan yang kuat yang menang, dia akan melakukan apapun ya, tetapi ada kecenderungan akhir-akhir ini di era pasar global ternyata kita akan menemukan hari ini orang-orang suci, para mistikus, kemudian atau kita sebut sufi di perusahaan-perusahaan besar, di organisasi-organisasi modern, dan boleh jadi ironinya tidak kita temukan itu di kuil, di gereja atau di masjid. Kenyataan ini diungkapkan dengan cukup menarik oleh Dr. G. Hendrit dan Dr. K. Lutman, seorang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu kembali sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Semoga kita semua selalu terlimpahi kesehatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa waktu terakhir kita menemukan kasus-kasus yang cukup menggemparkan. Ada orang-orang yang tiba-tiba kemudian menunjukkan di media sosialnya begitu kaya dengan tiba-tiba, kemudian dia tidak bisa tidur aja beli mobil, dia bagi-bagi uang di banyak tempat, ternyata kemudian dia menjadi agen kayak semacam trading yang sesungguhnya di dalamnya ada unsur judi ya. Banyak orang berlomba-lomba untuk cepat kaya, karena memang zaman modern kapitalisme ini orang penghargaan orang itu memang dilihat dari seberapa banyak dia mengumpulkan kekayaan. Maka tidak heran Rasulullah sudah memprediksi 15 abad yang lalu, sayatiyanna 'alan nasi zamanun, nanti akan datang satu masa orang-orang nggak peduli lagi untuk mendapatkan harta itu amin halalin amin haramin, dari hal-hal yang halal maupun ataukah yang haram. Oleh karenanya mari kita lihat apa sesungguhnya pesan dasar dari agama kita, terutama yang Allah firmankan tentang rezeki, tentang bekerja. Surat Al-Ankabut ayat 17 mengabarkan kepada kita sebuah pesan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahu indallahi rizqa. Jadi Allah ternyata memerintahkan, carilah, jemputlah di sisi Allah rezeki. Jadi rezeki itu sejatinya milik Allah, kita disuruh mencarinya, menjemputnya. Setelah itu apa yang mesti kita lakukan? Wa'buduhu. Jangan lupakan dalam proses menjemput rezeki itu, gunakan rezekimu untuk beribadah, atau kemudian kita bekerja niatkan untuk ibadah kepadanya. Setelah itu washkuru lahu. Kemudian setelah mendapatkan rezeki, niatkan ibadah, syukuri atas karunia rezeki yang Allah titipkan. Ilaihi turja'un. Dan yang akhir ayat itu Allah mengatakan, karena ingatlah kalian, karena Allah lah tempat kalian kembali nanti. Artinya apa? Allah ingin mengatakan hati-hati ketika Allah merintahkan menjemput rezeki, harus sesuai dengan aturan-aturan Allah, harus halalan thayyibah, tidak boleh mengambil hak orang lain bil batil, dengan cara-cara yang batil, termasuk cara-cara instan hari ini, judi slot ya, skema ponzi, dan terutama mungkin bisnis-bisnis yang kita tahu. Kemarin Freddy Pratama yang masih buron saja hartanya berlimpah dengan jual narkoba, dan tentunya merusak bangsa ya, dan pasti haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam sangat menghargai, memuliakan hamba-hambanya, umatnya yang mau berlelah-lelah di dalam menjemput rezeki yang halal. Islam ternyata
mengabarkan kepada kita lewat sebuah hadis Nabi riwayat Imam Muslim, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara 'abdahu ta'iban fi talabil halal. Allah itu sangat senang mencintai hamba-hambanya yang lelah berletih-letih di dalam menjemput rezeki yang halal. Maka terkonfirmasi, ini firm ya, Islam mengatakan bahwa kemudian menjemput rezeki itu wajib, sebuah kemuliaan, bahkan disebut jihad di jalan Allah, tetapi memastikan bahwa yang dijemput adalah rezekinya yang halal dan kemudian digunakan untuk bekal ibadah, dan mensyukuri rezeki itu digunakan untuk yang Allah ridho, karena pertanggungjawabannya berat. Ketika nanti kita kembali kepada Allah ditanya, kalau yang lain ditanya umurmu engkau gunakan untuk apa, tetapi untuk rezeki dua pertanyaannya, engkau dapatkan rezeki dari mana dan engkau gunakan untuk apa. Jadi double ceknya, sehingga kemudian harus hati-hati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, seiring dengan ekonomi kapitalisme yang menekankan yang kuat yang menang, dia akan melakukan apapun ya, tetapi ada kecenderungan akhir-akhir ini di era pasar global, ternyata kita akan menemukan hari ini orang-orang suci, para mistikus, kemudian atau kita sebut sufi di perusahaan-perusahaan besar, di organisasi-organisasi modern, dan boleh jadi ironinya tidak kita temukan itu di kuil, di gereja, atau di masjid. Kenyataan ini diungkapkan dengan cukup menarik oleh Dr. G. Hendrik dan Dr. K. Luttman, seorang penulis buku The Corporate Mystic. Dr. G. Hendrik dan K. Luttman setelah bekerja kurang lebih 25 tahun, dia berinteraksi dengan 800 eksekutif di perusahaan-perusahaan besar. Dia menemukan tadi ada orang-orang yang suci, para mistikus, para sufi di perusahaan-perusahaan besar itu, yang boleh jadi kalau kita temukan di masjid, di gereja, di kuil, di wihara itu nggak ada yang istimewa, tapi beliau berdua temukan di perusahaan-perusahaan modern, di organisasi-organisasi besar. Dari buku The Corporate Mystic itu, Dr. G. Hendrik dan Dr. K. Luttman menyimpulkan ada 12 ciri mistikus korporat. Yang ini ciri-cirinya tentunya menarik ya, kita diskusikan karena ini bertentangan dengan apa ya ciri-ciri yang khas dalam dunia kapitalisme. 12 ciri itu, yang pertama ternyata tentang kejujuran. Di saat kemudian orang yang penting kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, ada markup, ada hal-hal yang kemudian sesuatu yang tidak benar ditutupi, tapi para corporate mystic itu punya prinsip kejujuran dalam segala aspek ketika mereka berbisnis. Yang kedua ada fairness. Bagaimana kompetisinya, regulasinya, kemudian tidak ada yang kemudian regulasi yang mematikan yang kecil, kemudian memenangkan yang besar, ada fairness, kemudian ada kompetisi yang sehat dan lain sebagainya. Yang ketiga, para pemimpin korporat ini sudah mulai menyadari tentang pengetahuan tentang diri mereka yang sejati. Di barat itu, klinik-klinik psikologi sekarang banyak didatangi orang-orang yang disebut the hollow man. Orang-orang yang kosong batinnya. Karirnya bagus secara dunia, tetapi kosong batinnya. Jadi sudah mulai ada kesadaran untuk menemukan diri mereka yang sejati. Bahwa ada ruang-ruang yang selama ini diabaikan tentang sisi
semacam hadis qudsi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sudah mulai mengenal diri bahwa mereka tidak hanya makhluk fisik, butuh kecerdasan intelektual, butuh kecerdasan emosional, butuh kecerdasan spiritual. Jadi mulai mereka tidak sekedar fokus pada luar diri, tapi juga dialog dengan diri mereka sendiri. Dan itu saya kira menarik. Yang keempat, cirinya adalah mereka fokus pada kontribusi. Bagaimana mereka memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Dan biasanya mereka juga kontribusinya tidak hanya sekedar pada lingkup, kemudian karyawan, bukan pada lingkup bagaimana memberikan produk terbaik buat para konsumen, tapi juga mereka punya sisi-sisi sosial, kontribusi apa, ada CSR masing-masing perusahaan besar itu yang kemudian mereka kerjakan. Yang kelima, mereka fokus, rata-rata para pemimpin korporat ini, yang mistikus ini, mereka mulai menjalani fokus kepada spiritualitas tapi yang non-dogmatis. Bukan agama yang hitam putih, tetapi sisi-sisi yang ini fitrah. Tidak bisa ditolak bahwa masing-masing manusia itu sejatinya adalah spiritualitas mereka. Mereka lebih fokus kepada apa? Nilai-nilai integritas, ya, fokus kepada empati sosial, fokus kepada apa ya? Bagaimana kemudian mereka bermanfaat buat banyak orang. Jadi spiritualitas yang tidak dogmatis. Yang keenam, mereka fokus pada masa kini, the power of now. Karena masa kinilah yang ada dalam genggaman mereka, sehingga mereka tidak terlalu menyesal pada masa lalu yang sudah terlewat dan tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Yang ketujuh, mereka membangkitkan orang-orang mistikus korporat ini, mereka mampu membangkitkan apa yang terbaik dari diri mereka, tetapi juga mereka mendorong orang lain untuk bisa menemukan sisi terbaik dari masing-masing orang. Ini kan luar biasa ya. Diberikan ruang di perusahaan itu yang kondusif untuk mereka bisa maksimal, memaksimalkan segala pola potensi yang ada. Yang tidak kalah penting, kedelapan adalah cirinya keterbukaan pada perubahan. Jadi korporat-korporat besar itu selalu terbuka sama hal-hal baru, ada inovasi-inovasi, ya, tidak jumut, ya, tidak kemudian menutup diri. Sebab kalau tidak ya repot, kemudian zaman selalu berubah. Kalau kita fokus pada bisnis yang misalkan offline saja, kalah hari ini dengan sesuatu yang bersifat online. Lah mereka terbuka akan itu, dan itu tidak mudah kalau tidak diawali oleh para pemimpin perusahaan ini. Yang ke-9, mereka itu ternyata perusahaan-perusahaan yang sukses, para pemimpin-pemimpin yang sukses itu punya cita rasa humor yang tinggi. Jadi mereka dengan cita rasa humor yang tinggi, mereka tidak stres, menghadapi masalah itu tidak terlalu tidak terlalu berlebihan, sehingga kemudian ada ruang-ruang healing pada diri mereka. Cita rasa humornya tinggi sehingga karyawan juga tidak terlalu tegang, dan itu saya kira sesuatu yang menarik. Yang ke-10 adalah visi mereka itu walaupun fokus sama masa kini, tapi juga punya misi fokus pada masa depan. Mereka kemudian punya target-target yang mereka tetapkan, tetapi fokus pada saat hari ini. Jadi boleh punya cita-cita, boleh punya visi, tetapi kerjakan yang terbaik di hari ini. Itu saya kira sesuatu yang penting. Dan yang ke-11, mereka disiplin. Jadi tidak ada keberhasilan satu perusahaan itu kalau disiplin, penghargaan atas waktu itu tidak menjadi concern mereka. Kedisiplinannya tinggi biasanya mereka, tetapi ada saat kerja yang maksimal, ada saat mereka menghargai karyawannya, diberikan liburan juga yang maksimal, ada saat-saat kemudian asupan masing-masing, kerja keras, kemudian diberi cuti yang cukup dan sebagainya. Dan yang terakhir, ternyata yang ke-12 ini rata-rata
perusahaan-perusahaan besar, pemimpin-pemimpin besar di dalam buku The Corporate Mystic itu cirinya adalah punya keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan dalam 4 hal, sahabat-sahabatku. Pertama, keseimbangan keintiman. Masih punya waktu untuk keluarga, ya. Masih punya waktu untuk kumpul-kumpul sama bestinya, sama sahabat karibnya. Tetapi dia juga punya keseimbangan karir. Karirnya bagus, tetapi karirnya bagus masih punya tadi waktu untuk keluarga. Yang ketiga juga punya keseimbangan sosial. Maka bayangkan seorang pemilik korporat yang besar itu rata-rata mereka punya foundation, punya lembaga nirlaba yang mereka distribusikan kekayaan mereka itu untuk kegiatan sosial, masya Allah besar ya. Jadi Microsoft itu pemiliknya bisa $1 miliar dia sumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan. Dan itu ternyata rata-rata para pemimpin korporat yang besar itu rata-rata punya dana yang mereka persembahkan dalam konteks sosial. Di Indonesia itu banyak sekali ya foundation-foundation yang didirikan oleh orang-orang terkaya di Indonesia yang dia persembahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Jadi ada keseimbangan itu juga. Yang tidak kalah menarik, yang keempat adalah keseimbangan spiritual. Jadi karirnya bagus, sama keluarganya intim, secara sosial kontribusinya besar, dan secara spiritual hubungan batinnya, asupan gizi spiritualnya juga tercukupi. Lah kalau keintiman yang 4 ini, keseimbangan yang 4 ini juga kemudian terpenuhi, maka menjadi manusia yang tidak kosong lagi ya, sehingga fisiknya terasupi ya, pikirannya terasupi ya, kemudian secara sosial juga tumbuh, secara emosi juga baik, tetapi secara spiritual juga kemudian diperhatikan. Inilah 12 ciri corporate mystic yang disampaikan oleh Dr. G. Hendrik maupun Dr. G. Luthman ketika nulis buku The Corporate Mystic. Dan itu saya kira semuanya kalau kita tarik ke dalam Islam adalah nilai-nilai atau value-value yang semuanya sudah dicantumkan oleh agama kita lewat Al-Quran maupun lewat hadis Nabi. Mudah-mudahan 12 ciri corporate mystic ini kita terapkan, bisa kita terapkan dalam perusahaan sahabat-sahabat sekalian. Sekecil apapun perusahaannya, kalau 12 ciri ini menjadi kayak semacam panduan, insya Allah perusahaan itu semakin besar, tidak hanya berorientasi profit, tetapi ada banyak tadi orientasinya fokus pada kontribusi, tidak hanya pada profit tapi kontribusi membantu banyak orang, kontribusi untuk menyebarkan kemanfaatan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.